setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Jemaat Tuhan Kolektif Indonesian, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung lagi bersama dengan kita Together at Home bersama Kolektif Indonesian. Yay! Thank you. Alright, mungkin ada di antara saudara lagi sedang breakfast atau bagaimana, I don't know, tetapi why not saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, boleh saya mengajak Anda untuk stop dulu jika saudara sedang breakfast saat ini dan fokus dan tenangkan hati saudara. Kita beribadah bersama-sama dan kita berdoa untuk ibadah kita di pagi ini. Tuhan Yesus, kiranya di pagi ini lawatanmu yang baru lagi, yang spesial lagi buat setiap orang dimanapun berada di saat ini. Di saat kami berkumpul bersama-sama ibadah online Kolektif Indonesia, Tuhan, aku berdoa lawat setiap pribadi dan Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi juga ibadah kami dari awal hingga akhirnya akan menjadi berkat buat setiap pribadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang kami tinggikan.
dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama semua katakan, amin. Yes, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita terus memuji Tuhan Allah kita. Karena Engkau Tuhan batu karang kami, karena Engkau Tuhan kota benteng kami. Terus berhati, katakan. Sama-sama katakan, Haleluya, 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 berkuasa. Keselamatanku, Kau yang telah menang, yang kalahkan maut, nyamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, Haleluya, Haleluya, mau terus memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sumber pengharapan kami, karena Engkau sumber kekuatan kami. Kau yang telah menang. Sama-sama katakan, aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, aku
setiap perbuatan dan mau selalu mengucap syukur untuk setiap pekerjaan kami. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti semua yang kami segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
semakulah yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Coba tak getar, hatiku takkan getar, sebab ku tahu tanganmu yang menepatku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Umat Tuhan semuanya, kolektif Indonesian, saatnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Mari ambil roti dan anggur yang telah Anda sediakan buat Anda untuk melaksanakan perjamuan bersama di saat ini. Dan ketahuilah, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya sekali lagi bahwa perjamuan kudus adalah mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menebus segala dosa-dosa kita, mengampuni segala pelanggaran kita, dan memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa di sorga. So, saat ini mari kita semuanya, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya mengajak kita semuanya untuk membaca kembali lagi pengakuan iman Nikea. Mungkin saat ini saudara dapat melihat di layar kaca Anda, di screen ini, dan kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Nikea. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi
Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita makan roti dan anggur ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami, mengampuni segala kesalahan kami. Dan saat ini hidup kami telah ditebus oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, dan kami kembali menjadi milik Allah Bapa, memiliki hubungan personal dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini berkatilah roti dan anggur ini dengan kuasa darah-Mu, dengan tubuh-Mu, dengan kekuatan ilahi, sehingga kami makan roti ini, minum anggur ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan roti dan minum anggur secara bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, teman-teman semuanya, saatnya kita akan memberi persembahan kita. So, mari persiapkan dirimu untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini dimanapun kalian berada. Nama saya Patris, dan saya akan menceritakan cerita dalam Alkitab tentang seorang wanita yang bernama Hana. Dimulai dengan seseorang yang bernama Elkana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat 6-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dalam kesedihannya, Hana membawa doanya kepada Tuhan. Pada ayat 10-11, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Dalam kisah ini, Tuhan menjawab doa Hana dan ia melahirkan Samuel. Saat Samuel sudah tidak minum ASI lagi, Hana membawanya ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Menurut saya, hal yang luar biasa dalam cerita ini adalah persembahan Hana. Hana tidak bisa mengontrol kondisinya yang menyedihkan. Di tengah penderitaannya, Hana bisa saja mencaci maki Penina yang bertahun-tahun menyakiti dia, atau Hana bisa saja marah dan menyalahkan Tuhan atas penderitaannya dan berkata, ini tidak adil Tuhan. Sama seperti Hana, kita tidak bisa mengontrol pandemi yang terjadi saat ini yang berdampak kemana-mana. Saat ini kita memang sudah lebih bebas dalam beraktivitas di bawah protokol kesehatan yang ditetapkan. Namun, masih banyak ketidakpastian di masa depan. Perasaan stres, bingung, atau kehilangan arah adalah sesuatu yang wajar pada masa ini. Orang yang menghemat uang atau menimbun persediaan untuk keperluan sendiri atau keperluan keluarga adalah hal yang normal. Tapi lihat apa yang Hana lakukan. Dia menyerahkan kesedihannya kepada Tuhan, dan di tengah kesulitannya dia tetap memberi. Bahkan dia memberikan sesuatu yang dirindukannya selama bertahun-tahun.
Dia memberikan hartanya yang paling berharga. Saudara-saudara, saat kita memberi, kita mengakui bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan keberadaan kita dan keluarga kita dalam perlindungan Tuhan. Kisah tentang Hana ini memiliki sebuah happy ending. Dalam 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Pemberian Hana mengubah hidupnya, masa depannya, dan masa depan anak-anaknya. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan akan membawakan dampak besar, apalagi dalam masa pandemi ini. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan sikap percaya pada Tuhan bahwa Ia yang memegang kendali kehidupan dan masa depan kita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan di tengah krisis ini Tuhan. Engkau masih menjaga kami Tuhan. Kiranya Engkau yang lihat hati kami Tuhan, kami mau percaya akan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, masa sekarang maupun masa depan. Kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami berikan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Hai Kolektif Indonesian, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung lagi bersama dengan kita di pagi ini, beribadah bersama-sama together at home. Teman-teman yang baru pertama sekali bergabung dengan Kolektif Indonesian di pagi ini, kami sangat rindu mengenal Anda dan tentunya kami ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak saudara untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Yes, please jangan sungkan dan God bless you. Alright, mari semuanya tenangkan hati kita dan kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi dimanapun berada di pagi ini dalam ibadah Kolektif Indonesia. Tuhan, aku berdoa kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan, setiap perkataan demi perkataan, aku berdoa ada pewahyuan yang spesifik dan personal dari Kristus berbicara kepada setiap pribadi, sehingga firman ini bukan hanya sekedar informasi atau nasihat, tetapi firman ini menjadi suatu kehidupan yang nyata buat hidup setiap pribadi. Terima kasih Bapa, leluasa berkarya ya Roh Kudus dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus semua yang berkata amin. Come on, ketik di komen, katakan amin. Amin. Yes. Teman-temanku semuanya, ini adalah bulan ke-6 kita ibadah online seperti ini. Dan yes, saya berharap saudara masih tetap bersemangat, berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berfellowship satu sama lain, mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Walaupun kemarin diumumkan bahwa RMCO diperpanjang sampai akhir Desember tahun ini, dan kita semuanya masih tetap bersemangat, amin ya. Dan saya yakin semuanya pasti akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Artinya lebih baik bukan hanya situasi Malaysia ini, bukan situasi dunia ini. Hidup setiap kita akan lebih baik. Percaya, hidup saya akan lebih baik, hidup Anda akan lebih baik. Karena apa? Kita hidup mengikuti Kristus yang apa saya katakan, mengontrol segala hal yang sedang terjadi. Saya yakin apapun yang sedang terjadi, semuanya di dalam kendalinya Allah. Amin. Alright, mari lihat Alkitab Anda dari 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7. Saya baca dari ayat 3 buat kita semuanya. Perhatikan teman-temanku semuanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang.
berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mengapakah kita tinggal diam di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, ya matilah kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6, perhatikan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri. Tentara Aram semuanya melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8, perhatikan. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Hari ini ialah hari kabar baik. Saudara yakin hari kabar baik? Amin. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Teman-temanku semuanya, keempat orang yang sakit kusta ini yang diisolasi mungkin di luar dari kota Samaria, di depan pintu gerbang, mereka seperti yang mungkin menjadi frustrasi, menjadi putus asa, tetapi mereka sedang berharap sesuatu. Tentunya jelas sekali kita lihat dari kisah ini, dalam keputusasaan mereka berharap sesuatu hidup yang lebih baik. Kadangkala orang yang putus asa bisa menjadi pesimis, tetapi ada orang yang putus asa menjadi pemberani. Saudara menangkap maksud saya? Ya kan? Kadangkala orang yang pesimis dan menjadi negatif. Memang orang yang selalu negatif dan selalu menyampaikan hal-hal yang negatif, situasinya akan semakin buruk. Tidak akan berjalan apapun yang kulakukan, situasi akan semakin buruk. Kadangkala mungkin mereka benar, apa yang mereka katakan menjadi kenyataan, ya kan? Tetapi malapetaka buat orang yang selalu negatif, bahwa apa yang mereka pikirkan
pikiran-pikiran negatif yang mereka selalu pikirkan dan sampaikan itu menjadi masa depan mereka. Kita dapat melihat di sini orang yang sakit kusta ini mungkin juga sedang pesimis. Karena mereka diisolasi, mereka mungkin diusir dari kota untuk tinggal di luar dari kota. Karena orang-orang di dalam kota tidak mau tertular, takut tertular dari orang-orang yang sakit kusta ini. Dan karena sering mengalami penolakan, mungkin ya mereka menjadi merasa minder dan rendah diri, ya kan, bukan rendah hati, rendah diri. Dan mereka keluar dari kota, tinggal di luar kota, dan bagaimana merenungkan nasib mereka. Tetapi ada suatu momen dalam keputusasaan, mereka saling bicara satu sama lain dan berkata, "Hey, ngapain kita tetap tinggal di sini, duduk-duduk sampai mati? Mari kita keluar dari isolasi ini dan pergi ke mana? Kalau ke kota ada kelaparan, tentu kita akan mati juga. Why not? Kita pergi ke perkemahan tentara Arab. Di sana banyak makanan. Kalau mereka akan membunuh kita, ya matilah kita. Tetapi andai kata mereka menyambut kita dan memberi kita makan, kita akan hidup. Why not? Let's try." Kan seperti itu kan? 50-50, 50-50. Mereka maju. Mungkin bagaimana? Saudara perhatikan di sini, dikatakan di ayat 3. Saya lakukan di sini. "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Arab. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." So, mari kita menyerahkan diri saja ke tentara Aram. Semoga mereka menyambut kita. Kalaupun mereka akan membunuh kita, matilah kita. Dan saudara perhatikan di sini, mereka pergi untuk menyerahkan diri. Dan saya mau sampaikan hal ini kepada kita, bahwa di saat kita berserah, ada rasa merdeka. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Tahukah Anda bahwa saudara akan merasakan kemerdekaan ketika engkau berserah? Bukan mereka pasti aman ketika mereka menyerahkan diri kepada tentara Arab atau selamat. Ya, merdeka bukan berarti semua baik-baik saja, ya kan? Jadi apa yang saya masukkan di sini? Jadi saudara, di saat saudara mulai berserah, saudara merasakan suatu kelegaan dan merasa merdeka. Ya kan, merdeka dari apa? Dari rasa sakit? No. Merdeka dari apa? Dari ketidakpastian? Tidak. Mereka bisa saja dibunuh oleh tentara Arab. Belum pasti. Semoga, tetapi mereka berharap semoga mereka tetap hidup. Teman-temanku semuanya, apa yang saya masukkan di sini adalah di saat kita mulai berserah kepada apa yang di depan, saudara merasakan suatu kelegaan, kelepasan di dalam diri Anda. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita akan mulai merdeka dengan diri kita sendiri. Come on, mari ketik di komen, katakan, "Aku merdeka dari diriku sendiri." Ya kan? Di ayat 4 berkata, "Mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Ayat 5, "Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah
tidak ada orang di sana. Sebab apa? Perhatikan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika mereka sampai di perkemahan tidak ada orang. So, by the way, saudara perhatikan di sini bahwa mengapa orang-orang Arab, tentara Arab melarikan diri karena mendengar suara serdadu, suara kereta-kereta kuda yang begitu gemuruh dan begitu seperti tentara yang besar mendatangi perkemahan itu. Ada suara yang mereka dengar. Dan tentunya ini adalah tentara Allah, ya kan? Ini adalah tentara Allah. Tuhan bergerak mendahului mereka. Maksud saya, orang yang sakit kusta tadi, ketika mereka pergi ke perkemahan tentara orang Aram, Tuhan sudah mendahului mereka dan menyediakan perkemahan itu buat mereka. My friend, sometimes yang kita takutkan sebenarnya sudah pergi. Oleh karena itu, apalagi yang kau takutkan? Sometimes apa yang sedang kita takutkan di depan sudah pergi duluan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan mujizatnya, mengangkat rasa apa yang kita takutkan itu, ya kan? Jadi apa yang kau tunggu lagi? Iman bukan berarti semuanya saudara langsung melihat apa yang sudah terjadi. Kalau saudara dapat melihat apa yang sudah terjadi, saudara tidak perlu lagi iman. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana orang percaya hidup oleh iman. Saya mau mengajak kita, apapun yang saudara dengar dengan berita-berita di masa RMCO ini. Kadang orang berkata akan lebih buruk, akan lebih buruk, akan lebih buruk. Ya, mungkin mereka benar. Buat mereka yang sering selalu berpikir negatif, kadang-kadang apa yang mereka sampaikan benar juga menjadi kenyataan, ya kan? Tetapi saya mau katakan hal ini. Malah petaka buat orang yang selalu berpikir negatif adalah apa yang sedang mereka pikirkan menjadi masa depan mereka. You get my point here? Oleh karena itu, situasi adalah situasi. Why not? Bisakah kita mengejar hal yang lebih baik di luar dari kehidupan kita, mengharapkan sesuatu yang melebihi dari apa yang sedang kita miliki? Kalau saudara tidak mengharapkan lagi hidup yang lebih baik, apalagi saudara perlukan dengan Tuhan? Apalagi saudara perlu harapkan dari Tuhan, ya kan? Kalau saudara tidak mengharapkan hal yang lebih baik lagi tentang hidupmu. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, apapun situasi saat ini, situasi yang kau lihat, situasi RMCO, situasi keuangan, situasi penyakit, situasi pribadi, keluarga, hubungan, dan lain sebagainya, saya mau mengajak kita semuanya bahwa saudara akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Yang percaya bersama saya katakan amin. Mungkin ketik di komen katakan hidupku pasti, katakan di sini pasti, hidupku pasti lebih baik. Hidup kita akan beranjak dari suatu level kepada level yang baru, dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru, dari suatu level kepada yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Karena apa? Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Kristus. Saya gak tahu lagi mau gimana saya katakan.
kalau melihat situasi semuanya, situasi ini, situasi kanan kiri, saudara sulit untuk mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi di saat saudara dapat memandang ke depan, Tuhan akan melakukannya buat Anda untuk yang lebih baik. Apalagi yang perlu kita takutkan? Kadangkala sebenarnya yang kita takutkan itu hanya sekedar imajinasi, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan mujizatnya sebelum kita sampai di sana. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Ketik di emoji tepuk tangan, haleluya, atau ketik komen, haleluya. So, teman-temanku semuanya, dan saya lanjutkan ayat 8. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Wow. Mereka sudah makan, kenyang, dan mereka mengangkut emas, perak, pakaian. Ini sepertinya suatu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang sakit kusta ini. Mungkin ini pertama sekali kekayaan yang mereka raih, mereka miliki dan kumpulkan semuanya. Mereka menjadi kenyang, mereka memiliki harta yang melimpah, dan mereka menyembunyikannya. Dan di ayat 9 seorang berkata, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ke istana raja. Mari kita beritahu ke istana raja bahwa ini adalah kabar baik. Perkemahan tentara Aram sudah kosong, tidak ada orang di sini. Ini kabar baik. Teman-teman semuanya, perhatikan di sini. Saya mau sampaikan bahwa orang-orang Samaria menutup kotanya, mengunci gerbang dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka sudah dikepung oleh tentara Aram, dan lama dikepung oleh tentara Aram. Kita lihat kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 25. Kita mundur sedikit, oke? Dari 2 Raja pasal 7 kita mundur ke 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 25. Perhatikan di sini dikatakan, sesudah itu Ben-Hadad raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikel perak dan 1/4 tahi merpati. Wah, tahi merpati pun berharga 5 sikel perak. Jadi karena mereka dikepung oleh tentara Aram, mereka takut diserang oleh tentara Aram, mereka mengurung diri di dalam kota sampai terjadi kelaparan yang begitu lama. Dan keempat orang yang sakit kusta mendapatkan kabar baik bahwa tentara Aram sudah melarikan diri dari perkemahannya. Dan tidak hanya itu, mereka pergi saja dan meninggalkan kemahnya, meninggalkan kudanya, meninggalkan keledainya, meninggalkan segala harta yang mereka miliki di kemah itu. Mereka semua tinggalkan. Ini adalah suatu kabar baik. Dan orang sakit kusta ini berkata, come on, kita harus beritahu ke istana raja. Karena orang-orang kota Samaria sedang kelaparan. Dan ini yang mereka takutkan. Kita beritahu kabar baik. My friend, saya mau katakan kepada kita semuanya, ketika kita
memiliki kabar baik, saya mengajak Anda untuk menyampaikan kepada orang lain. D.T. Niles, seorang pemimpin Kristen di Sri Lanka, berkata demikian, penginjilan adalah seorang pengemis yang memberitahu pengemis lainnya di mana ia menemukan roti. Jadi, apa yang kau miliki saat ini, teman-temanku semuanya, something that God has brought us, sesuatu yang Tuhan sudah bawa kehidupan kita, sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, ya kan? Dan ayat berapa? Ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan. Dengan begitu saja para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. By the way, raja tidak percaya kepada perkataan dari keempat orang yang sakit kusta ini, sehingga dia mengirim utusan mengintai gitu. Tetapi saudara perhatikan di sini, keempat orang yang sakit kusta ini yang dulunya adalah orang yang terisolasi, orang yang ditolak, orang yang pesimis, minder, dan ada suatu momen dari keputusasaannya dia berkata, kita harus keluar dari situasi ini. Ya, kita harus keluar. Mari kita pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan ketika sampai di perkemahan tentara Aram, Tuhan sudah melakukan mujizat. Apa yang mereka takutkan sebelum sampai di sana, Tuhan sudah mengangkat apa yang mereka takutkan, yaitu tentara Aram semuanya pergi meninggalkan perkemahannya. Dan ketika keempat orang sakit kusta sampai di perkemahan orang tentara Aram ini, tidak ada orang di sana. Yang ada apa? Berkat-berkat. Berkat-berkat. Makanan, emas, perak, kuda, keledai, pakaian. Dan mereka menjadi sangat kelimpahan. Teman-temanku semuanya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda? Keselamatan, berkat materi, berkat kesehatan. Why not? Engkau sudah mengalami banyak berkat, dan hidupmu tentunya harus menjadi berkat buat orang lain. Teman-temanku semuanya, jangan katakan tidak ada yang bisa kulakukan. No, setiap kita pasti bisa melakukan sesuatu. Kita bisa menolong seseorang saat ini, dan setiap orang kita tolong tentunya pasti akan merasa sangat diberkati, merasakan suatu pertolongan ketika kita datang. Walaupun hanya sekedar saudara telepon dia, hey bro, kawan, apa kabar? Dalam masa MCO ini, kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kuliahmu? Bagaimana pekerjaanmu? Dengan sikap pertolongan moral yang saudara sampaikan, itu menjadi berkat buat dia. Saudara bisa berdoa kepada dia. Saudara bisa sampaikan kata-kata semangat kepada dia. Saudara mungkin bisa berikan uang kepada orang yang saat ini kehilangan pekerjaannya. Apa yang bisa Anda lakukan? Lakukanlah sesuatu untuk menolong seseorang. Dan orang yang menerima pertolongan itu, saya yakin sekali, pasti akan merasakan suatu kelegaan, sedikit kelegaan, dan memiliki pengharapan lagi dalam kehidupannya. So teman-temanku semuanya, ini menjadi inti dari khotbah saya hari ini adalah kita sudah menerima kabar baik. Marilah kita menjadi kabar baik kepada orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu, buat segala kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan hidup ini
Kami katakan Tuhan Yesus, pakai kami menjadi berkat, menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu buat orang-orang lain. Pakai kami sehingga kami menjadi perpanjangan kasih Yesus, perpanjangan kuasa Yesus, perpanjangan segala hal tentang kerinduan Tuhan Yesus yang dan Tuhan Yesus ingin lakukan buat dunia ini, buat orang-orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Teman-temanku semuanya, mungkin ada di antara Anda saat ini mengalami keputusasaan. Saya katakan, there's hope. Pasti ada pengharapan. Ada pengharapan, bahwa pengharapan tidak akan pernah lenyap bagi hidup orang percaya kepada Yesus. Dan saat ini, jika saudara sedang mengalami keputusasaan, mari pejamkan matamu, tenangkan hatimu, dan katakan, Tuhan, saat ini aku punya pengharapan. Aku punya pengharapan. Aku dapat melihat bahwa Tuhan sedang bekerja campur tangan dari apa yang sedang kuharapkan saat ini. Apa yang sedang kuharapkan? Engkau sedang mengharapkan pekerjaan yang baru. Berdoa saat ini, katakan, Tuhan sedang menolong aku memberi pekerjaan yang baru. Apa yang sedang kuharapkan? Terobosan keuangan. Mari katakan saat ini, Tuhan sedang memberikan berkat, menolong saya untuk mengalami terobosan dalam keuanganku, berkat dalam keuangan, financial. Hidupku semakin diberkati di dalam nama Yesus. Apa yang sedang saudara harapkan tentang kesehatan? Doakan saat ini. Tentang kehidupan di masa ini, berdoa saat ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau campur tangan dan sedang mengerjakan apa yang sedang kuharapkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. 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 Thank you guys. Aku berharap Anda sangat diberkati dengan firman Tuhan. Walaupun begitu singkat, tetapi saya ingin katakan kepada kita sekali lagi semuanya bahwa Tuhan sedang mengerjakan apa yang sedang kita harapkan. Dan kita tentunya sudah menerima kabar baik, dan tentunya kita harus menjadi kabar baik buat orang lain. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Jadi baru yang ku tahu, kau segalanya bagiku. Pengorbanan yang kau beri membawa